Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD halaman 110, 111, 113 dan 114 pada buku tema SD subtema 3. Ayo cintai lingkungan. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tekan tombol subscribe. Baik adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban halaman 110. Ini dia. Kunci jawaban halaman 111, tema 3 kelas 4. Permainan kasti merupakan salah satu permainan bola kecil. Permainan ini dimainkan dua regu, yakni regu pemukul dan regu penjaga. Regu pemukul bersama dapat nilai dengan memukul bola, kemudian berlari mengelilingi lapangan. Sebaliknya, regu penjaga berusaha menangkap bola serta mengalahkan regu pemukul. Regu yang terbanyak mengumpulkan nilai menjadi pemenang. Permainan sederhana ini dimainkan di lapangan yang tidak begitu luas. Alatnya dibutuhkan dalam permainan kasti adalah bola kecil dan pemukul kayu. Perhatikan cara bermain kasti yang disampaikan oleh guru. Mendiskusikanlah kembali dengan temanmu bagaimana memainkannya. Pertanyaan 1 atau pertama, bagaimana perasaanmu setelah bermain kasti? Jawabannya, saya merasa senang karena dapat olahraga, dapat menyehatkan tubuh. Ya. Saya merasa senang karena olahraga dapat menyehatkan tubuh. Itu dia ya. Hilangkan saja ini adik ya. Hilangkan ini, hapus saja. Saya merasa senang karena olahraga dapat menyehatkan tubuh. Oke adik-adik, kita lanjut ke nomor 2. Keterampilan apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti? Jawabannya, gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Nomor 3. Sikap apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti? Disiplin, kerjasama, dan sportivitas. Ini dia adik-adik, jawabannya silahkan dicatat. Nomor 1, 2, dan 3. Kunci jawaban halaman 113, tema 3 kelas 4. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong itu di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Simaklah informasi berikut. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan bumbu dalam masakan, namun ada juga yang membuatkan buah kunyit untuk kesehatan yang diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dengan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, misalnya minyak wangi dan jamu tradisional. Nomor 1, tuliskan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut. Jawabannya adalah lahan kosong dapat dihijaukan dengan menanam tanaman seperti kencur, kunyit, jahe, dan tanaman tersebut dapat digunakan untuk bahan bumbu masakan dan bahan obat-obatan. Nomor 2, apa yang kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Jelaskan. Jawabannya adalah jika saya memiliki lahan yang kosong akan saya tanami dengan tanaman obat-obatan.
Ini dia jawabannya adik-adik, silahkan disimak. Nomor 1 dan 2. Apabila sudah dicatat atau ditulis, kita akan lanjut ke nomor 3. Berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan, memanfaatkan lahan kosong untuk penghijauan dan sekaligus tanaman obat-obatan. Ini dia adik-adik kunci jawabannya nomor 1. Silakan dicatat, ditulis atau difoto. Kemudian nomor 2. Lalu nomor 3. Kunci jawaban halaman 114. Ayo berdiskusi merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jaja. Pak Jaja memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke di kebun Pak Jaja. Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jaja berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jaja menyirami tanamannya. Menurutnya hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanah. Pak Jaja juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jaja. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Diskusikan dengan seorang temanmu. Contoh-contoh lain sikap mencintai lingkungan. Tulislah hasil diskusimu pada peta pikiran di bawah ini. Jawabannya ini dia. Pertama, tanaman disiram 2 kali sehari. Hewan diberi makanan, memeriksa kesehatan hewan, diberi pupuk, membasmi hama tanaman, membuatkan kandang hewan. Cara mencintai hewan dan tumbuhan ini dia ada 6. Silakan dicatat adik-adik. Ini dia peta pikirannya. Baik adik-adik, kalau sudah, kita lanjut di halaman selanjutnya. Ayo renungkan, tuliskan apa saja yang kamu telah pelajari dari kegiatan hari ini. Manfaat apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Tuliskan apa yang kamu pelajari tadi itu ya. Merawat tanaman, menanam obat-obatan di lahan kosong, tanaman obat. Manfaat apa yang kamu udah pelajari nih? Banyak manfaat merawat tanaman dan hewan dan menanam tanaman obat-obatan. Mengapa kita harus merawat tumbuhan dan hewan? Karena dia juga makhluk hidup, dan agar lingkungan tetap sehat dan segar. Bagaimana cara mencintai lingkungan? Ya, dengan merawat, tidak membuang sampah sembarangan. Itu contohnya adik-adik ya. Kerjasama dengan orang tua, berikan contoh sikap yang telah kamu lakukan dalam mencintai lingkungan rumah dan sekolah. Diskusikan hal tersebut dengan orang tua, sampaikan hasil diskusimu dengan gurumu. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD atau Madrasah Ibtidaiyah halaman 110, 111, 113, dan 114 pada buku tematik SD sub tema 3. Ayo cintai lingkungan. Baik adik-adik, jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar, semangat belajar, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.